Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serla Martiza Nur Fitri, NIM 2210140022 dari Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan istijad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi tugas agama Islam saya. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum Islam adalah digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran, yang kedua yaitu ada hadis, dan yang ketiga yang disebut dengan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu yang kedua, yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis seperti yang saya jelaskan tadi. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setiap muslim seharusnya berpegangan teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalankan hidup. Agar kehidupan kita berpedoman, sebaiknya kita mengikuti tiga dalam hukum Islam tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Secara bahasa, ijtihad memiliki kepengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, salah satu contoh ijtihad dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan secara hukum Islam yang ada sebelumnya. Ijtihad dapat dilakukan seketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi ijtihad ini digunakan ketika salah satu sumber hukumnya, permasalahannya, dan penyelesaian itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.